Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, bahagia, dan berkecukupan ya. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya. Bagi yang lagi cari jodoh, semoga ditemukan dengan orang yang tepat. Bagi yang lagi nunggu momongan, semoga segera Allah kirimkan anak-anak yang soleh-soleha, sehat, cerdas, dan kurota ayun. Dan yang lagi cari pekerjaan, semoga lelahmu menjadi lillah ya, dapat pekerjaan terbaik, amin. Dan yang masih punya amanah, semoga Allah segera bantu lunaskan, amin ya robbal alamin. Saya sapa dulu ya, teman-teman kita. Ada Surti Sumringah dari Jogja, lalu ada Syarifah Putri, ada juga Hani Nur Hasanah, dan Triwijayanti Liana Putri dari Kalimantan Barat. Wow, Kalimantan Barat, apa kabar? Semoga kalian semua lagi di sini ya, lagi nonton video ini. Dan untuk semua yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dengan saya Maya. Dan tentu tidak lupa untuk teman-teman yang sudah menemani saya sejak lama, terima kasih banyak ya untuk support kalian. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didoakan segera Allah kabulkan, dan apapun urusan kalian dilancarkan, amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing mengenai beberapa alasan kenapa sih kalau kita hidup sederhana itu bisa bikin kita berani jadi diri sendiri. Lagi pada ngapain nih? Aktivitas seperti biasa lancar ya, amin ya robbal alamin. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir kita tuh kadang ngerasa jenuh gitu ya, bosen, yang dikerjain gini-gini aja, yang di rumah bosan sama kerjaan rumah, yang bekerja di luar bosan sama kerjaannya. Tapi dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur ya, karena tanggung jawab yang kita punya ini boleh jadi itu adalah harapan banyak orang di luar sana. Saya capek bun, cucian banyak terus. Alhamdulillah, berarti kita masih punya banyak pakaian ya. Ada di luar sana orang-orang yang mau ganti baju nggak bisa ganti baju karena nggak punya stok lagi. Terus kita juga di rumah, aduh saya capek banget beres-beres rumah, nggak kelar-kelar. Alhamdulillah, berarti rumahnya luas ya. Di luar sana ada orang yang tidurnya di kolong jembatan, di emperan toko, jadi dia nggak bisa beres-beres rumah. Lalu yang bekerja, saya capek banget kerjaannya, gini-gini terus, deadline-nya juga kayaknya harus buru-buru mulu. Belum lagi nanti saya kena komplain, kena marah. Bersyukur alhamdulillah, karena di luar sana banyak teman-teman kita yang mau cari pekerjaan belum dapat juga. Karena faktanya boleh jadi nih, di antara kita semua orang nih, nggak semuanya berani untuk menjalani gaya hidup sederhana. Kadang-kadang kita lebih suka menghabiskan waktu untuk foya-foya, meskipun mungkin sebenarnya itu udah sampai di luar batas kemampuan kita gitu, sampai hal-hal yang prioritas kita korbankan. Kira-kira kenapa sih kok nggak semua orang mau ngejalanin gaya hidup sederhana? Karena kebanyakan dari kita mikirnya hidup sederhana itu berarti harus susah, berarti harus sengsara, berarti harus nahan-nahan apa yang mau kita beli, nahan-nahan apa yang mau kita makan gitu ya. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Hidup sederhana itu lebih cenderung ke kita beli sesuatu sesuai kemampuan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Meskipun kita mampu, kalau kita nggak butuh ya untuk apa dibeli. Meskipun kita butuh, kalau belum mampu ya coba ditahan dulu gitu kan. Karena kadang-kadang gini, kita aja masih sering keliru gitu, masih sering salah ngebedain antara mana kebutuhan dan mana keinginan. Kenapa? Karena hawa nafsu ya. Kita ngerasa saya butuh ini biar lebih cepat kerjaannya, saya butuh ini biar lebih keren rumahnya, saya butuh ini biar apalah gitu. Padahal sebenarnya itu keinginan yang mendominasi ya, boleh jadi. Jadi berasanya kayak butuh. Kita perlu tahu nih, kalau kita ngejalanin gaya hidup sederhana, kita jadi bisa menentukan nilai-nilai yang seharusnya itu yang kita prioritaskan. Kebahagiaan kita itu nggak terletak sama materi, nggak terletak sama apa yang kita punya gitu ya, atau validasi sosial, pengakuan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita benar-benar fokus sama hal-hal yang penting yang memang prioritas kita.
Berikutnya adalah tidak dikendalikan oleh kebahagiaan yang semu. Artinya, kebahagiaan yang cuma pura-pura. Misalkan nih, kita mau menghadiri acara reuni deh gitu ya, reuni teman SMA misalnya. Terus, karena kita mau terlihat kece badai, mau terlihat sukses, sengaja beli baju baru, beli tas baru, sepatu baru, terus bela-belain gitu ya untuk acara yang mungkin cuma 2-3 jam aja. Iya sih banyak yang terpesona, iya sih banyak yang memuji, tapi begitu selesai acara kita baru mikir, baju ini sayang banget ya, kapan saya bisa pakai lagi? Dipakai ke pengajian gak cocok, dipakai ke pasar sayang, tasnya apa lagi? Nah, keadaannya pasti akan beda kalau kita berani tampil apa adanya, berani tampil sederhana. Pakai apapun yang udah kita punya aja. Mungkin emang bener sih nggak ada yang meleleh gitu ngeliat kita. Seenggaknya setelah selesai acara, kita nggak boncos. Bukan begitu, bukan? Berikutnya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bermakna. Mindsetnya nih yang harus kita ubah dulu ya. Jangan punya pikiran hidup sederhana itu berarti kita harus susah, kita harus sengsara, dan sejenisnya. Hidup sederhana itu boleh kita artikan hidup dengan prinsip lebih mendahulukan prioritas daripada yang lain. Nggak apa-apa deh saya belum punya mobil, saya lebih milih punya rumah dulu gitu ya. Bukan berarti orang yang lebih memilih punya mobil daripada rumah itu salah ya. Balik lagi, prioritas hidup seseorang itu berbeda-beda. Nggak apa-apa deh saya nggak punya handphone mahal, uangnya mau saya pakai untuk ikut kelas masak misalnya. Saya ngerasa belum perlu punya rumah yang besar, segini aja kayaknya udah cukup deh. Ternyata anak asuhnya banyak. Kita hidup satu level di bawah kemampuan kita. Misalnya pemasukannya 10, pengeluarannya cukup di angka 7 aja. Sisanya untuk berbagi. Jangan dibalik ya, pemasukannya baru di angka 7, pengeluarannya udah nyampe di angka 10. Berikutnya mendapat kenyamanan dan ketenangan. Bisa dibayangkan ya, kalau kita hidup tanpa kenyamanan, tanpa ketenangan. Kayak judul lagu. Hidup gak nyaman, gak tenang. Pasti kita kayak layangan putus. Mungkin sampai bingung, sebenarnya saya tuh mau kemana sih? Hidup rasanya kayak hambar, kayak nggak ada gunanya, nggak berharga. Nah, disinilah kenapa hidup sederhana itu bikin kita berani jadi diri sendiri. Kenapa? Kita jadi punya keleluasaan merancang hidup kita sesuai dengan tujuan yang udah kita tentukan. Selanjutnya tidak terikat pada standar hidup orang lain. Kalau tetangga kita atau bahkan mungkin saudara kita sendiri ya, menganggap orang itu bisa dibilang sukses kalau udah punya mobil. Orang itu bisa dibilang sukses kalau punya rumah megah. Orang itu udah dibilang sukses kalau punya bisnis. Kalau masih banyak kalau yang lain gitu ya. Di sini peran penting dari kehidupan sederhana yang kita jalanin. Kita nggak usah terlalu terpaku gitu sama standar orang lain. Nah, sebaliknya kehidupan bisa kita sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan yang kita punya. Kalau kata orang sukses itu kalau udah punya mobil, ya silahkan aja, itu pendapat kalian gitu ya. Kalau menurut saya sukses itu adalah ketika saya bisa mencapai goals yang saya punya. Ketika saya bisa menyelesaikan semua tanggung jawab saya, yaitu sukses menurut saya. Sukses itu nggak selalu tentang materi. Sukses itu nggak selalu tentang seberapa banyak uang yang bisa kita tabung. Sukses itu bukan seberapa banyak barang-barang elektronik mahal yang bisa kita miliki, yang bisa kita bawa pulang ke rumah. Sukses itu bukan tentang seberapa banyak pakaian branded saya, tas branded saya. Nah, kalau prinsipnya kita sama orang lain aja udah beda, seharusnya kita udah siap, seharusnya kita udah ngerasa ya udah santai aja, emang kita nggak sefrekuensi. Menurut kamu sukses itu harus punya ini itu, kalau menurut saya nggak, ya udah jalanin masing-masing aja. Selain itu kita jadi mampu menerima diri sendiri secara utuh.
Kesederhanaan membuat kita mampu menerima diri secara utuh. Kita nggak mudah membandingkan diri sama orang lain. Apalagi sampai nuntut diri sendiri supaya hidup seperti maunya orang. Ini yang terakhir dan menurut saya ini adalah kunci emasnya, yaitu meningkatkan rasa syukur. Mau bagaimanapun kita harus berani jadi diri sendiri. Manusia itu diciptakan dengan kelebihannya masing-masing. Kalau kita lihat ada mungkin teman, tetangga, saudara yang kelihatan hidupnya tuh ideal, hidupnya tuh sempurna banget, belum tentu kalau kita jadi dia kita ngerasa nyaman, kita ngerasa bahagia. Di sini letak kita harus paham mengenai kesederhanaan hidup. Sosok yang sederhana paham banget tentang rasa syukur. Mereka nggak akan mempermasalahkan porsi rezeki yang sudah didapat. Justru menerimanya dengan lapang hati, dengan ridho, yakin, sadar penuh bahwa Allah itu maha adil. Nah itu dia teman-teman beberapa alasan ya kenapa orang yang hidup sederhana itu bisa berani jadi dirinya sendiri. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa di-share juga. Saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.